Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati pengurus beserta imam masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hadirin hadirat serta anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puja puji syukur kepanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita, terutama nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita di tahun Ramadan ini masih dapat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, karena harapan kita minta ditemukan kembali di Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul Ramadan yang menjadikan pelajaran kepada kita, sehingga kita bisa merubah pola hidup kita yang lebih baik lagi. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak-banyak Bapak Ibu hadirin kita bersyukur kepada Allah yang tanpa terasa waktu berlalu, hari berganti, minggu berganti, dan tanpa terasa Bapak ya, kita sudah 10 hari melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Memang kalau kita di awal-awal dalam penyambutan bulan Ramadan saja sudah senang, sudah gembira, maka begitu kita menjalani ibadah bulan suci Ramadan ini juga kita seakan-akan tidak terasa kok sudah 10 hari. Itu berarti kita sudah betul-betul siap. Nah, kita ini sudah 10 hari awal, kita akan memasuki 10 hari yang kedua, 10 hari sampai 20 hari. Istimewa di bulan Ramadan ini, sampai-sampai kata Rasulullah, seandainya lah umatku mengetahui secara langsung hikmah apa yang ada di bulan suci Ramadan, apa kata Rasulullah, saya yakin umatku akan meminta supaya Ramadan menjadi 1 tahun. Jawabannya sanggup dan tidak. Jadi 1 bulan saja udah kayak setahun ya, apalagi sampai 1 tahun jadi 100 tahun. Tapi itu semua kembali pada diri kita masing-masing. 1 bulan yang kita lakukan perintah Allah ini, kata Rasulullah, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan, iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu hebatnya bulan suci Ramadan, pelebur dari dosa dan kesalahan kita. Bulan Ramadan ini adalah juga merupakan benteng dari diri kita. Makanya kita di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini
kita betul-betul digembleng bagaimana kita dapat benar-benar menahan diri kita. Kan ini merupakan satu rukun dalam puasa, menahan diri kita, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, terutama tidak makan dan minum. Kemudian kita menahan mulai dari ucapan perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, itu semua harus kita tahan. Jangan sampai kata Rasulullah kita sudah berpuasa, tidak makan, tidak minum, karena ada yang tidak bisa kita tahan. Akhirnya hasil dari puasa 1 bulan nggak ada hasilnya. Yang ada hasilnya hanya yang dirasakan haus sehari penuh. Makanya kata Rasulullah, kam min shaim laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'ash. Kata Rasulullah, berapa banyak umatku yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, kata Rasulullah. Tapi sayang, kata Rasulullah, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, 0 nilainya. Yang didapat apa? Lapar dan dahaga saja. Itu kata Rasulullah. Karena apa? Tidak bisa menahan dari barangkali ucapan lisan kita yang belum bisa kita jaga, masih menyakitkan saudara-saudara kita, masih memfitnah, masih mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas, mencurigakan dan lain-lainnya. Itu belum bisa kita tahan kalau di bulan suci Ramadan. Kemudian dari tingkah laku kita, perbuatan kita, maka itu semua harus kita kekang, harus betul-betul kita jaga. Maka kalau ini bisa kita lakukan, sesuailah tujuan dari puasa itu, la'allakum tattaqun. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita tidak hanya melakukan ibadah puasa, terutama sholat kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Begitu hebatnya sholat. Makanya ada salah satu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang utama dan yang Allah cintai? Amal yang utama dan dicintai. Apa jawab Rasulullah? Yaitu as-salatu ala waqtiha. Amal yang utama dan yang dicintai Allah adalah salat pada waktunya. Kalau amal-amal yang dicintai Allah banyak, termasuk puasa Ramadan, zakat, haji, sedekah, infak, tolong menolong, itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau salat bukan dicintai saja oleh Allah, ibadah utama dan dicintai. Kenapa? Karena perintah salat ini luar biasa ya. Perintahnya saja beda dari perintah ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain selain salat, cukup Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kita semua berpuasa bulan Ramadan, kita laksanakan. Perintah zakat, wa ita'iz zakat, kita keluarkan zakat. Perintah haji wa hajjul bait, kita laksanakan haji. Tapi kalau perintah salat, awalnya perintah salat, Rasulullah Muhammad SAW menjemput langsung, dipanggil oleh Allah, langsung berhadap kepada Allah, mendapat perintah salat. Makanya perintah salat ini amal yang utama dan dicintai. Maka begitu dapat dari Allah langsung perjalanan yang 1 malam itu,
ya ke Sidratul Muntaha, maka disampaikan salat ini kepada umatnya, laksanakan kewajiban kita, terutama salat yang 5 waktu. Nah itulah sangat utama. Kenapa? Salat ini yang menentukan dari amal-amal yang lainnya. Maka Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Pertama-tama kali amal yang akan dihisab nanti pada hari kiamat, pada hari yaumul hisab, yaitu salat. Itulah amal yang pertama kali akan ditanya oleh Allah selama hidup kita. Wa man shalaha lahu sa'iru amal. Apabila salatnya sewaktu dihisab oleh Allah baik, maka amal-amal yang lain juga akan baik, ikut baik. Kalau diterima salatnya, insya Allah amal yang diterima. Wa in fasadat sa'iru amali. Tapi kalau salat kita nanti ditanya oleh Allah tidak baik, ditolak oleh Allah, maka otomatis amal-amal yang lain juga ditolak oleh Allah. Jadi kuncinya di salat. Insya Allah kalau salat kita tegakkan dengan benar sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka insya Allah amal-amal yang lain pasti akan dilaksanakan. Apalagi dengan perbuatan kita. Kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau salatnya sudah baik, tanda-tanda diterima oleh Allah salatnya, maka perbuatannya juga baik, akan diikuti, dan dia akan selalu melakukan perbuatan, mengajak perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Itulah hebatnya salat. Nah, jadi salat ini adalah salat yang utama, tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Kalau kita mampu dalam kondisi tegak berdiri, tak mampu kita berdiri, barangkali kita ada uzur, silakan duduk, salat dengan cara duduk. Boleh duduk di kursi kalau mampu. Tak mampu duduk di kursi, ya duduk di bawah. Tak mampu juga duduk, salat kita ya berbaring sebisa kita. Tak mampu juga berbaring, cukup isyarat. Selagi hati kita masih ada kehidupan dalam diri kita, tak bisa dengan isyarat, tak bisa apa-apa juga, yang tidak disalatkan saja lebih aman. Itulah hebatnya salat. Sampai-sampai jangan, kata Rasulullah, sekali-sekali kita lalai. Sesibuk apapun pekerjaan kita, tugas kita, usaha kita, dagang kita, kalau sudah masuk waktu salat, tinggalkan semua, kata Rasul. Utamakan perintah salat karena dia utama dan dicintai oleh Allah. Insya Allah dengan salat, dengan sempurna kita lakukan, maka amal-amal lain apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah berikan kepada kita semua apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah hidayah, kesehatan, terutama anak-anak kita, para pemuda, para remaja. Mudah-mudahan selalu dalam masa mudanya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, segala kekurangan dan kekhilafan, dan terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.